Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah perbedaan alam. Seberapa banyak sudah buah-buahan yang kita makan, selamanya kita peroleh rasanya yang berlainan. Lain jenis buahan, lain pula lah rasanya yang kita rasakan. Kadang-kadang satu jenis buahan, tetapi rasanya sudah berlainan. Seperti buah durian, buah mangga, buah langsat, dan lain-lain. Satu dengan yang lain tetap berlainan rasanya, sekalipun jenisnya sama. Berapa banyak lagi buah-buahan yang belum pernah kita makan? Sebanyak itu pula rasa yang belum pernah kita rasakan. Tetapi percayalah, rasanya pasti tidak sama. Seberapa daging yang sudah pernah kita makan, dan berapa banyak lagi yang belum kita makan, maka sebanyak daging-daging itulah pula banyak rasanya. Inilah sebahagian dari tumbuh-tumbuhan sebagai rahmatnya kepada umat manusia yang diciptakan dengan berlainan bentuk, berlainan rasa, berlainan tempat tumbuhnya, dan berlainan musim hidup dan musim berbuah. Keberlainannya tumbuh-tumbuhan ini mempunyai makna tersendiri. Bukan saja berlainan pada bentuk dan rasanya, akan tetapi juga berlainan cara memakannya. Ada yang langsung dimakan tanpa dimasak lebih dahulu, seperti langsat, jeruk, salak, manggis, dan banyak lagi. Ada juga yang dimasak lebih dahulu, kemudian baru dimakan, seperti terung, labu, wortel, dan sebagainya. Maha Kaya Allah, ada saja padanya bentuk-bentuk, dan ada pula macam-macam rasa. Takkan habis-habis untuk selama-lamanya. Dalam gambar ini, lain pula Tuhan menunjuki kepada kita tentang keahliannya pada ciptaannya yang berlainan. Sejenis pohon kelapa, terdapat buahnya dan santannya yang berbeda. Ada yang bisa menjadi obat seperti santan kelapa hijau, dan yang sangat menakjubkan buah ubi, buah bengkuang, akarnya yang dijadikan buah. Lebih aneh lagi buah jagung, bijinya disusun seperti gigi manusia, dan pada ujung buahnya dipakai sanggul. Dan buah pisang lain pula, pada ujung buahnya dijadikan tempat pemegang, disebut jantungnya. Lain pula pengertian jantung ini dengan jantung manusia. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada kejadian alam ini pun mempunyai makna yang sangat tinggi untuk memahami pengertian sifat Allah, mukhalafatuhu lil hawadis. Pindah pandangan kita sekarang kepada alam hewan. Alam hewan ada gajah, ada lembu, segala macam, ayam. Pindah pandangan kita sekarang kepada alam hewan, yang dijadikan pula berlainan dalam segala hal, dan dibedakan pula manfaat pada pemakaiannya, dan lagi ditetapkan hukum yang berlainan. Ada yang halal dan ada pula yang haram. Maha pandai Allah dan maha banyak dalam pembendaharaannya macam-macam mode yang terus-menerus dikeluarkan di segenap penjuru dunia. Dan yang menjadi pokok perhatian kita ialah mode yang dikeluarkan Tuhan itu, baik mode manusia, mode hewan, mode buah-buahan maupun mode barang-barang yang berada di langit. Makin kita melihat, makin bertambah keheranan dan makin jelas kebodohan kita dalam bidang kejadian alam semesta ini. Ringkasnya, barang yang diproduk langsung oleh Allah sendiri tidak pernah menemui ketinggalan zaman, bahkan bertambah maju dan ditiru oleh manusia yang sangat dangkal ilmunya. Mereka melihat burung terbang, mereka meniru dengan membuat pesawat terbang. Mereka melihat ikan gabus tenang hidupnya dan berlarian di dalam air. Mereka meniru membuat kapal selam. Mereka melihat anaknya ciptaan Allah, lalu mereka meniru membuat boneka. Demikianlah seterusnya. Kemudian, perhatikanlah barang-barang yang diproduksi oleh umat manusia. Walaupun bagaimana saja cantik modenya, namun tetap ditinggalkan zaman. Out model.
Lihatlah rupa-rupawan pada gambar yang di atas. Gambar ini nyata benar perbedaannya. Akan tetapi, tetap memiliki kecantikannya masing-masing. Padahal, tempat rupa yang dibentuk Tuhan itu relatif kecil. Hanya sejengkal kiri kanan dan sejengkal atas bawah. Itulah dia muka. Muka kita kan ukurannya seukuran 1 jengkal. Kiri kanan atas bawah. Maha pandai dan maha kaya Allah pada ciptaannya yang berlainan dan berbeda-beda. Padahal daerah penyusunan rupa itu amat kecil, yaitu muka. Ingatlah, ratusan juta umat manusia yang telah diciptakan dan ribuan juta pula yang akan dilahirkan. Namun ada saja mode yang berlainan dan berbeda-beda di pandangan mata. Apakah hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan ciptaannya itu berbeda-beda dan tidak sama? Itulah dia, sebuah dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam yang berlainan itu tidak bersamaan dan tetap berlainan dengan alam yang diciptakannya sebagai makhluknya. Dan sebagai penutup keterangan dan hikmahnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalafatul lil hawadis, marilah sejenak lagi kita mengikuti serangkaian penjelasan yang sangat menarik perhatian umat pada masa kini, yaitu persoalan yang berkaitan dengan bunga-bunga. Sepintas lalu kita memandang, memang bunga itu tidak menjadi persoalan apa-apa. Akan tetapi, jika kita menyelami kejadiannya sungguh-sungguh mengagumkan dan ia berperan aktif di tengah-tengah manusia yang mengenal indah dan berjiwa seni. Pesta mana yang tidak ikut bunga? Mengantar manyet ikut karangan bunga. Perayaan mana yang tidak dihiasi dengan bunga, sekalipun bunga dari kertas? Pembesar negara mana yang melawat ke negara sahabatnya yang tidak meletakkan karangan bunga di makam pahlawan? Istana negara mana kosong dari pot bunga? Negara mana yang tidak ada toko bunga? Kota mana yang cantik tanpa bunga? Cantik apakah kain batik kalau bukan bunga? Rumah manakah di kota-kota yang tidak ditanami bunga? Dan banyak lagi mana-mana kalau mau dimana-manakan. Bahkan sampai kepada kuih hari raya, ikatan rambut, tusuk sanggul, semuanya itu bungalah yang berperan tanpa dia terasalah polos. Nah, sudahlah bunga-bunga. Yang menjadi soalnya apa? Tidak lain karena bunga itu baru disebut bunga jika ia beraneka ragam, berlainan-lainan. Rupa pada keberlainan itulah letaknya kecantikan. Kalaulah kita yang memandang warnanya tidak berlainan, sungguh tidak cantiklah bunga. Oleh karena itu, kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berlainan dengan semua alam, termasuk alam yang sudah dipilih cantik, baik alam itu yang merupakan manusia ataupun alam yang bukan manusia. Justru alam yang sudah terpilih cantik itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelaslah sudah bahwa Allah Azza wa Jalla maha cantik daripada semua kecantikan, sehingga kecantikannya itu tidak sanggup dinilai lagi oleh tenaga akal pikiran manusia, walau bagaimanapun keahliannya. Inilah hikmah yang dapat kita petik dari keberlainan, ketidaksamaan alam yang satu dengan alam lainnya yang telah diciptakan Allah di hadapan kita semua, yaitu Allah Rabbul Jalil wajib mukhalafah dan berlainan dengan alam yang sudah berlainan itu. Itulah sebahagian pengertian sifat mukhalafatul hawadis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, ya Muhammad, yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka kafir katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul-rasul. Dan segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Sampai di sinilah kita akhiri jilid pertama Risalah Ma'rifat ini, dan mengiringi jilid kedua yang kita awali dengan sifat qiyamuhu binafsih. Wallahu a'lam bissawab.